Shalom dan selamat pagi saudaraku. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, di mana kami diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat beraktivitas. Pada saat ini kami kembali mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah masa padang gurun. Firman Tuhan diambil dari Ulangan 8 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudaraku, tak seorang pun di dunia ini yang mau mengalami masa-masa padang gurun. Masa padang gurun bisa diartikan masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Ketika rumah tangga sedang menghadapi masalah berat, krisis keuangan, usaha seret, anak-anak memberontak, sakit penyakit tak kunjung sembuh, dan sebagainya. Masa-masa seperti ini banyak dari kita yang tidak tahan, mulai stres, mengeluh, bersungut-sungut, dan mulai menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini terdapat pada bangsa Israel yang sekalipun mengalami mujizat-mujizat besar dari Tuhan, tidak ada henti-hentinya bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Saudaraku, jika kita memperhatikan lebih teliti lagi, ada keindahan di balik masa padang gurun itu. Justru saat berada di padang gurun inilah bangsa Israel merasakan pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya secara luar biasa bersama Tuhan, di mana Tuhan ubahkan air yang pahit menjadi tawar. Ada tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam hari. Laut terbelah dan ada roti surga, mana, dan juga burung puyuh, sehingga bangsa Israel tidak mengalami kelaparan. Bahkan kasut dan baju mereka bisa bertahan sampai 40 tahun. Mujizat-mujizat Tuhan tersebut tidak membuat bangsa Israel merasa puas dan bersyukur, tetapi mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan bahwa kehidupan sewaktu di Mesir lebih baik dan nyaman bagi mereka. Saudaraku, cobalah kita introspeksi diri kita. Masihkah kita tetap bersungut-sungut kepada Tuhan sekalipun kita sudah sering mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita? Seringkali kita merasa tidak puas dengan jawaban doa-doa kita, dan seringkali kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, jika kita sedang mengalami masa-masa padang gurun, tetaplah kuat dan jangan mengeluh, karena ini adalah kesempatan bagi kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan
Jadi kita harus dapat memandang masa padang gurun ini dengan cara pandang yang positif. Karena ini adalah cara Tuhan untuk membentuk dan memproses kita sebelum kita mencapai tanah perjanjian atau menikmati berkat-berkat Tuhan. Memang menjalani masa padang gurun tidak mudah, dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Bersyukurlah jika Tuhan membawa kita ke padang gurun, karena semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu, Engkau yang akan menolong ketika kami berada dalam masa padang gurun. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami memiliki cara pandang yang positif dan benar sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.